Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam 8:03. Ustazah sudah beri waktu 5 menit untuk mengisi daftar hadir. Kalian akan menulis daftar hadirnya dengan cara mengfoto diri, menulis nomor HP, alamat, kemudian kalian mengirimnya ke grup Bahasa Indonesia 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan materi hari ini. Ustazah yakin dan percaya bahwa liburan kalian sudah selesai dan kalian sudah bersemangat kembali untuk belajar dari rumah. Kita akan mulai dengan materi pertama. Di rumah kalian seringkali membaca berita, kalian mendengarkan YouTube, kalian melihat berita di media massa atau koran. Kalian melihat beritanya lewat YouTube atau internet. Nah, kalau itu pernah kalian lakukan, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Berbicara tentang bahasa Indonesia, maka kita harus mampu belajar berbicara dengan baik, menggunakan kosa-kosa kata yang baik dan benar, kosa-kosa kata yang tidak mengandung unsur ambigu, sehingga kosakata baik lisan maupun tulisan dapat dikatakan sebagai pengguna bahasa yang baik dan benar. Ustazah akan jelaskan, penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulisan pasti itu berbeda karena manfaatnya dan penilaiannya pun berbeda. Kalau bahasa lisan, orang boleh menggunakan bahasa yang baik dan benar, tetapi dia tidak selamanya berdasarkan ejaan yang disempurnakan karena dia menjadi bahasa lisan. Kalau bahasa tulis, maka dia harus lebih benar, baik, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Karena itu adalah bahasa tulis. Sehingga di saat kalian menulis tugas, kalian memberikan kepada ustazah, maka hal-hal itulah yang harus diperhatikan. Nah, kita kembali. Kalau kalian pernah menonton berita di televisi, mendengarkannya di radio, membaca berita di koran, maka hal-hal itu disebut dengan teks berita melalui media massa. Nah, kalau ketiga media massa itu misalnya koran, majalah, radio, televisi, itu semua merupakan media massa. Dan di saat kalian mendengarkan, kalian membaca, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi belajar kalian terhadap apa yang menjadi informasi di dalam berita. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini dengan tujuan yaitu kalian harus mampu menjelaskan pengertian berita dengan baik. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis unsur berita dengan baik di dalam teks berita. Yang ketiga, kalian harus mampu meringkas berita menjadi singkat, artinya bahwa berita itu panjang, tetapi kalian harus mampu meringkasnya menjadi satu berita yang pendek.
Yang terakhir adalah kalian mampu menyimpulkan isi teks berita. Nah, kalau melihat tujuan pembelajaran tadi, maka kita mulai dari tujuan pertama, yaitu menjelaskan pengertian berita dengan baik. Nah, akan Ustazah jelaskan bagaimana berita itu, atau menjelaskan apa pengertian berita dengan baik. Pasti kalian akan mengetahui berita itu apa. Itu adalah sebuah informasi. Nah, yang kedua adalah unsur apa saja yang terdapat di dalam berita. Kemudian meringkas berita yang panjang menjadi pendek atau singkat. Yang keempat adalah menyimpulkan berita dengan satu kalimat saja yang disebut dengan simpulan teks berita atau kesimpulan isi teks berita. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kita akan menggunakan buku. Nah, buku yang digunakan adalah buku BSE, edisi buku Bahasa Indonesia Elektronik edisi 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional. Itu adalah buku. Jadi bisa di-download, bisa juga kalian lihat bahwa buku itu menjadi bahan acuan pembelajaran kalian di rumah. Kemudian kita masuk ya pada materi pertama, yaitu pengertian berita. Kalian tahu pengertian berita itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berita adalah cerita atau informasi atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitaan, pengumuman. Itu adalah berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Wikipedia, berita adalah informasi baru atau yang biasa disebut update, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi atau aktual, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, kalau itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Wikipedia. Sekarang, apakah kalian sendiri tahu berita itu apa? Yang pasti berita itu adalah informasi yang terbaru melalui media massa. Anak-anakku yang saya banggakan. Yang berikut adalah kita akan melihat berita itu menjadi sesuatu hal yang penting. Apa sih yang ada di dalam berita itu yang menurut kalian adalah hal yang penting? Untuk mengetahui hal-hal yang penting atau inti daripada berita, maka kita akan menggunakan rumus 5W tambah 1H atau rumus adik Simba, atau itu adalah kepanjangan adik Simba, itu kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau orang bahasa Inggris bilang what, itu apa. Kemudian where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, dari rumus-rumus yang terdapat di dalam teks berita itu atau pertanyaan-pertanyaan yang merupakan
singkatan dari kepanjangan adik Simba itu akan merupakan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan itu harus kalian jawab. Nah, kalau unsur-unsur itu unsur-unsur adik Simba itu penting dan merupakan hal-hal yang terpenting di dalam teks berita yang menjadi inti daripada berita, maka kalian untuk dapat meringkas berita itu kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, inti untuk meringkas berita harus tahu tentang isi daripada berita itu, yang adalah singkatannya adik Simba tadi, atau 5W tambah 1H. Nah, kalau kita meringkas berita, maka berita yang panjang itu akan diringkas menjadi 4 atau 5 kalimat saja, sehingga kalimat itu mudah dipahami, mudah dimengerti, dan kelihatan bahwa berita itu dapat sesingkat mungkin. Kemudian bagaimana kita menyimpulkan, yang terakhir adalah bagaimana kita menyimpulkan berita. Nah, berita-berita yang kita dengar, yang kita baca, kita harus mencari jawaban dari adik Simba itu, kemudian mengubahnya menjadi pertanyaan, dan kalian meringkasnya menjadi 1 kalimat saja. Jadi dari ringkasan-ringkasan untuk pertanyaan adik Simba, kalian analisis dan kalian tulis menjadi 1 kesimpulan, yaitu menyimpulkan atau simpulan isi teks berita, yang adalah menyimpulkan isi teks berita. Nah, contoh bagaimana menyimpulkan, menemukan adik Simba di dalam teks berita akan Ustazah kirimkan lewat foto di WA. Tetapi sebelum Ustazah kirimkan nanti, Ustazah harapkan kalian harus mampu memahami berita tersebut. Sekarang kita masuk pada tugas. Tetapi sebelum tugas, bila ada pertanyaan dan belum mengerti tentang apa yang tadi Ustazah jelaskan, boleh bertanya lewat WA. Ya, ditulis, nanti Ustazah akan menjawab. Karena jam kita sampai jam 9, masih lama. Kemudian tugas. Apa yang dimaksud dengan berita? Yang kedua, kegunaan berita bagi pelajar. Yang ketiga, sumber-sumber informasi lisan meliputi apa? Yang keempat, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio. Yang kelima, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup apa saja. Demikian tugas untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat menyusunnya atau menjawabnya dengan baik. Untuk materi berikut, kalian akan mencari sendiri teks berita, kemudian menulisnya kembali supaya Ustazah bisa mengoreksi tentang teks tersebut. Karena materi teks berita tersebut akan menjadi acuan atau bahan ajar pada pertemuan berikut atau pada KD 3.2 dan 4.2. Kesimpulan akan saya berikan, bila tugas-tugas kalian sudah menjawab pertanyaan tadi
bisa dimasukkan. Akan saya buat. Karena hari ini peta konsepnya adalah berita yang kita pelajari adalah pengertian unsur-unsur yang terdapat di dalam teks itu. Yang ketiga adalah bagaimana kalian harus bisa meringkas berita, dan keempat menyimpulkan isi berita. Sehingga peta konsep yang kalian lihat dan kalian akan pelajari itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang sulit dimengerti. Karena ada peta konsepnya. Jadi hanya 4 bagian besar yang kalian harus pelajari dengan baik. Demikian untuk diketahui oleh kalian. Mudah-mudahan apa yang diberikan Ustazah bermanfaat bagi kalian. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya rindukan, kalian pasti belum mengenal Ustazah. Tadi Ustazah sudah chat kalian. Ustazah sudah memberikan informasi. Nah, akhir pembelajaran ini ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Maka sekarang Ustazah memperkenalkan nama. Nama Ustazah adalah Aisyah Salihu, biasa dipanggil Ustazah Ica. Ini adalah wajah saya. Demikian adalah pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Akan Ustazah lanjut pada pertemuan berikut dengan materi yang lain. Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat dengan cara menjaga jarak di rumah dengan orang lain, membersihkan diri kalian, dan selalu sholat. Ustazah ingatkan bahwa sholat itu akan menghindari kita dari segala macam penyakit, beserta zikir kepada Allah agar COVID-19 cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.